Bab 68. Dewa Pedang. Yuda dan yang lain terkejut melihat ini. Zariel tewas dalam pertempuran melawan Sander. Apa-apaan ini? Seketika, pandangan Yuda mengarah ke Sander. Muncul rasa takut di hatinya. Namun, Sander tak memedulikannya, melainkan berpaling ke arah Rizal, yang berdiri di langit dengan bayangan samar mengambang di atas kepalanya. Sander juga terkejut, karena Rizal dan bayangan samar itu tadi melawan dan membunuh 200-an naga. Luar biasa. Sementara naga-naga di sekitar juga menatap Sander dan Rizal dengan penuh ketakutan. Keduanya terlalu mengerikan. Satunya berhasil melawan 200-an naga sendirian, dan satunya lagi membunuh Zariel yang telah dibantu oleh Dewa Naga. Kini kedua belah pihak terdiam, karena para master klan Senge dibuat syok. Salah satu naga asli berseru, "Tuan Yuda, kedua orang ini begitu mengerikan. Kalau mereka berkembang dan pergi balas dendam, apakah klan Senge bisa menahannya?" Yuda segera sadar. Benar juga. Sekarang klan Senge dan Sander sudah menjadi musuh. Kalau mereka tak melenyapkannya hari ini, maka Sander akan balas dendam kelak. Bagaimana klan Senge bisa melawannya? Dan kini ada dua orang yang mengancam. Mata Yuda memancarkan kilatan kejam, serang. Harus dibasmi hingga ke akar-akarnya. Para master klan Senge segera meluncur ke arah Sander dan Rizal. Dan di sekitar, para master klan naga tak akan melewatkan kesempatan ini, mereka juga ikut menyerang. Ekspresi Sander dan Rizal segera menjadi gelap. Sander berkata dengan pelan, "Apakah kau takut?" "Tak ada yang perlu ditakutkan." Sander tertawa, "Tak ada yang perlu ditakutkan." Keduanya siap untuk menyerang, namun ada aura mengerikan muncul dari dalam tubuh Rizal. Boom! Seluruh dunia naga asli langsung heboh. Semua master klan Senge dan klan naga terkejut. Dan di atas kepala Rizal, muncul sebuah bayangan. Aura mengerikan itu berasal dari bayangan ini. Bayangan itu menatap para master klan Senge serta yang lain dengan sinis. Kalian pikir kedua anak bisa sembarangan ditindas? Sander melihat bayangan itu dengan agak heran. Rizal tersenyum, "Guruku." Sander mengangguk tanpa mengatakan apa-apa. Lah teringat akan kakak bergaun polos, apakah dirinya harus mencoba memanggilnya juga? Setelah berpikir sejenak, ia menepis pemikiran itu. Kalau membuat kakak bergaun polos berada dalam bahaya, dirinya benar-benar berdosa. Masalah dirinya harus ia tanggung sendiri. Sander mengambil napas dalam-dalam, ia menatap para master klan Senge serta yang lain dengan dingin. Di langit, Yuda berkata dengan suara berat, "Siapa kau?" Bayangan itu tersenyum dingin, "Apakah kau pantas tahu namaku?" "Lancang." Yuda marah besar, dan menunjuk ke arah bayangan itu. Krak. Ruang di atas kepala bayangan itu terbelah, dan jari raksasa turun dengan membawa kekuatan yang sangat kuat. Bayangan itu tersenyum sinis dan mengangkat tangannya. Boom! Dalam sekejap, jari raksasa itu hancur. Gelombang kekuatan yang tersisa segera membuat para master yang hadir mundur jauh. Mata Yuda menunjukkan rasa takut. Orang ini tak bisa diremehkan. Para master klan Senge dan klan naga asli juga tampak ketakutan. Siapa tokoh besar ini? Bayangan itu menatap Yuda dengan sinis. Kalau bukan karena klan Senge pernah ada orang yang diberkahi sebelumnya, hari ini aku pasti akan melenyapkan kalian. Kemudian ia menoleh ke para master klan naga asli. Hari ini, klan naga asli bisa lenyap dari dunia ini. Lah hendak bertindak, namun terjadi perubahan mendadak. Boom! Pusaran besar muncul di langit dunia naga asli. Boom! Tekanan menakutkan turun dari langit. Ekspresi para master klan naga asli seketika berubah. Mereka semua bersujud.
Yuda terkejut. Apakah ini naga langit kuno yang melegenda? La segera merasa sangat senang. Karena di langit, kepala naga ilusi perlahan muncul, dan tekanan itu kembali melanda. Bumi dan langit gemetar. Naga langit kuno. Yuda kegirangan. Ternyata benar naga langit kuno dari alam semesta Guanxuan. Melihat kepala naga itu, ekspresi Sander dan Rizal segera menjadi gelap. Kekuatan naga yang menakutkan. Keduanya merasa langit dan bumi berguncang. Kalau bukan karena bayangan itu menahan kekuatan naga ini, mereka berdua mungkin sudah tewas dibunuh. Sander menatap kepala naga itu, kedua tangannya mengepal erat. Sebelumnya, ia pernah berpikir dirinya sudah bisa dianggap sebagai master. Kini ia menyadari betapa bodohnya pikiran itu. Di hadapan master sejati, ia masih bukan apa-apa. Apalagi naga itu bukan tubuh asli, melainkan hanya sebuah bayangan. Sebuah bayangan yang begitu menakutkan. Sander penuh dengan keinginan tak terbatas terhadap jalan seni bela diri. Saat ini, naga langit kuno melihat bayangan di atas kepala Rizal dengan dingin. Klan naga asli memang hanya cabang dari keluarga kami, namun tak bisa sembarangan dilenyapkan. Kemudian naga langit kuno menatap Sander, tekanan yang kuat membuat seluruh alam sekitar mulai berubah. Sander bukan apa-apa di hadapan pihak lawan, namun ia tak merasakan rasa takut sedikit pun. Dia bahkan tak takut mati, mana mungkin takut dengan naga ini. Naga langit kuno menatap Sander dengan tatapan meremehkan, semut. Kemudian kekuatan naga yang menakutkan langsung menuju Sander. Sander menggenggam erat pedang Hangdao. Hangdao, semoga kau bisa mendapatkan tuan yang baik, dan bisa berkuasa di dunia di kemudian hari. Kemudian ia melepaskan pedang Hangdao, dan berubah menjadi cahaya pedang yang meluncur ke langit. Wus! Suara pedang bergema, meluncurkan serangan. Semua orang di lapangan terkejut. Sander bahkan berani menyerang naga langit kuno. La tak memegang pedang, namun kini seluruh tubuhnya memancarkan aura pedang yang sangat menakutkan. Pedang terkuat sepanjang sejarah. Sander sudah mempersiapkan diri untuk gugur. Bayangan samar di atas kepala Rizal berkata, melupakan hidup dan mati, tanpa ada rasa takut di dalam hati, tak bergantung pada benda luar, ia adalah pedang, pedang adalah dirinya, manusia dan pedang bersatu, ia ternyata telah mencapai dewa pedang. Sander mencapai tingkat dewa pedang pada saat kritis seperti ini. Karena ia menghadapi seekor naga langit kuno dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Set. Pedang Sander berhasil merobek kekuatan naga yang menakutkan itu. Melihat dirinya semakin dekat dengan naga langit kuno, Sander bergumam, "Grace, semoga kita bisa bersama di kehidupan selanjutnya." Kemudian ia tertawa keras. Mati. Sander mendadak merasa kematian juga tak begitu buruk. Sejak kecil hingga dewasa, ia tak pernah merasakan kasih sayang dari orang tua. Sedangkan Grace, kini hanya tersisa seutas jiwa. Sepertinya tak ada lagi sesuatu di dunia ini yang membuatnya enggan untuk pergi. Bersambung. Bab 69. Tak bisa dibandingkan. Serangan ini dilancarkan dengan sekuat tenaga. Sander sudah tak berpikir bisa bertahan hidup. Menghadapi kematian dengan tenang. Tak ada pikiran lain. Pedang yang paling murni. Serangan ini merupakan serangan terkuat sejak Sander menjadi kultivator pedang. Naga Iru menatap Sander dengan sedikit terkejut. Di pusat Akademi Guanxuan pun Sander dapat dianggap sebagai jenius berbakat. Jarang ada dewa pedang yang begitu muda. Kalau Akademi Guanxuan Pusat mengetahui bahwa ada seorang dewa pedang berusia 17 tahun di sini, rasa terkejut di matanya segera berubah menjadi niat membunuh.
Karena Akademi Guansuan Pusat mungkin akan mengizinkan pemuda ini bergabung. Kalau benar demikian, itu sama saja dengan menanamkan bom waktu. Pemuda ini benar-benar tak bisa diremehkan. Boom! Sebuah cahaya api merah turun dari langit. Hanya dalam sekejap, niat pedang Sander langsung hancur. Tubuhnya mulai terbakar. Karena ada niat pedang tadi, dirinya tak langsung meleleh. Namun, niat pedangnya segera lenyap. Sander perlahan menutup kedua matanya. Lah tahu, dirinya akan mati. Kemudian, sebuah cahaya emas menutupinya, dan api naga di tubuhnya menghilang tanpa jejak. Sosok yang seluruh tubuhnya memancarkan cahaya emas muncul di depannya. Sander perlahan membuka kedua matanya, Tuan Pagoda. Ternyata pagoda kecil. Kini semua mata tertuju pada pagoda kecil. Ingin mati begitu saja, ujar pagoda kecil. Sander tersenyum masam. Terkadang hidup dan mati tak bisa ditentukan oleh diri sendiri. Pagoda kecil tersenyum dan hendak bicara, namun naga langit kuno tiba-tiba berkata, "Kau." Pagoda kecil mengangkat kepalanya dan meluncurkan serangan. Boom! Naga langit kuno langsung dihancurkan oleh cahaya emas ini, kemudian terbelah sedikit demi sedikit. "Apakah aku mengizinkan kau berbicara?" ujar pagoda kecil dengan dingin. Semua orang membeku. Naga langit kuno dihancurkan dengan satu serangan. Meski hanya ilusi, itu tetap naga langit kuno. Yuda menatap pagoda kecil dengan penuh keterkejutan. Lah tak pernah menyangka keluarga Ye yang kecil memiliki pendukung dua tokoh besar. Sialan. Dengan adanya tokoh besar seperti ini, kenapa keluarga Ye masih berada di dunia bawah? Naga langit kuno yang hampir sepenuhnya menghilang tiba-tiba berkata, "Apakah kau berani memberitahu namamu?" Pagoda kecil tanpa ekspresi, "Tak ada nama, namun orang-orang menyebutku pagoda kecil. Aku tak terkalahkan, kalau kalian ingin balas dendam, aku akan menunggu kalian." Semua orang lancang. Naga langit kuno itu dibuat kesal, "Kau tak terkalahkan. Benar-benar tak tahu diri, kau." Pagoda kecil berkata, "Jangan banyak omong." Kemudian ia langsung melambai, dan sebuah cahaya emas melonjak ke langit. Boom! Di depan mata semua orang, bayangan naga langit kuno itu lenyap tak berbekas. Para master naga asli tampak pucat. Mereka akan tamat. Wajah Yuda dan para master klan Senge juga terlihat sangat tak enak dipandang. Mereka tak menyangka ada dua tokoh besar di belakang keluarga Ye. Namun, mereka masih tak terlalu panik. Di klan Senge sebelumnya ada orang yang mendapat dukungan dari langit, mana mungkin bisa sembarangan dilenyapkan. Pagoda kecil melirik orang-orang dari klan Senge, "Jangan bergerak, apabila ada yang bergerak, aku akan membunuhnya." Kemudian ia berjalan ke depan Sander. Saat ini, seluruh tubuh Sander mengalami luka bakar, sangat kasihan. Pagoda kecil berkata dengan lembut, "Apakah kau baik-baik saja?" Sander menyeringai, "Masih aman." Pagoda kecil mengangguk, "Kau tak menyalahkanku, kan?" Sander menggeleng, "Bagaimana mungkin? Kalau kau tak membantu, aku mungkin sudah mati." Pagoda kecil berkata, "Kalau aku bertindak lebih cepat." Sander sekali lagi menggeleng, "Jadi orang harus memiliki hati nurani. Kau tak berutang apa-apa padaku. Membuatku menjadi seorang kultivator pedang, membantuku tumbuh, budi jasamu padaku sudah sangat besar. Bagaimana mungkin aku meminta lebih darimu?" Pagoda kecil mendesah, perasaannya rumit. Majikan pertamanya, selalu menghadapi hidup dan mati dengan santai, sangat tegas dalam membunuh. Majikan kedua, juga seorang pemuda berdarah panas, meski tak tahu malu, ia sangat baik terhadap orang-orangnya. Majikan ketiga, harus diakui,
ia benar-benar menyukai pemuda ini. Mungkin cara mendidiknya selama ini memang benar. Pagoda kecil merasa terharu. Bayangan di atas kepala Rizal tiba-tiba berkata, "Teman, kalau boleh tahu kau berasal dari mana?" Pagoda kecil melirik bayangan itu, "Maaf, aku tak bisa memberitahumu." Bayangan itu mengangguk, "Muridmu ini sangat luar biasa, bahkan jika ditempatkan pada zaman Master Pedang Dunia, ia juga merupakan salah satu yang terbaik." Pagoda kecil melirik Rizal, "Orang yang kau pilih, sangat baik dari segi karakter maupun bakat." Bayangan itu tertawa. Pagoda kecil tersenyum, lalu menatap orang-orang klan Senge serta yang lain. Melihat pagoda kecil melihat mereka, ekspresi orang-orang klan Senge serta yang lain seketika menjadi waspada. "Yuda maju, siapa namamu? Apakah kau pantas tahu?" Yuda menyipitkan matanya, "Apakah kau tahu bahwa klan Senge memiliki dukungan dari langit, dan orang yang mendapatkan dukungan dari langit itu adalah Master Pedang Dunia?" Pagoda kecil mengangguk, "Aku tahu. Nenek moyang kalian adalah Gitali. Kala itu dia dan Master Pedang Dunia saling kenal, dan Master Pedang Dunia membuat klan Senge menjadi klan besar." Yuda terkejut, "Kok kau bisa tahu peristiwa itu?" "Hari ini, klan Senge akan berakhir," ujar pagoda kecil. "Sombong." Yuda menunjuk pagoda kecil dengan marah, "Ini adalah berkah yang diberikan Master Pedang Dunia. Kau tak bisa berbuat seenaknya." Pagoda kecil membuka telapak tangannya, dan pedang Hangdao melayang ke tangannya. "Kau lihat saja apakah aku bisa melakukannya atau tidak." Kemudian pagoda kecil menebas dengan pedang itu. Namun, tak ada respons. Semua orang terdiam. Wajah pagoda kecil menjadi serius. "Pedang Hangdao, tolong bekerja sama sedikit." Pedang Hangdao tak merespons. Lah hanya menghormati dua orang. Yang pertama adalah majikannya, yang kedua adalah kakak laki-laki majikannya. Dan kini, ada yang ketiga, yaitu Sander. Kemudian, pagoda kecil mengayunkan pedang lagi. Namun, tetap tak ada reaksi. Semua orang terlihat bingung. "Apakah kau sedang memanggil arwah?" Pagoda kecil panik, "Kakakku yang baik, ayo bantu aku membual sekali, aku mohon. Tolong." Kekuatannya sangat kuat. Namun untuk memutuskan berkah yang diberikan Master Pedang Dunia kepada klan Senge, itu masih di luar kemampuannya. Di dunia ini tak banyak orang yang bisa melakukannya. Namun, pedang ini bisa. Ini adalah pedang Hangdao. Dapat merusak segala hukum, semua jalan, semua nasib. Intinya, ia bisa menghancurkan segalanya. Namun, pedang Hangdao tak memberikan respons. Pagoda kecil meragu sejenak, lalu sekali lagi mengayunkan pedangnya. Bas! Sebuah cahaya pedang langsung merobek ruang, segera masuk ke dalam klan Senge. Dalam sekejap, terdengar suara jeritan yang menyayat hati, bayangan naga ilusi perlahan-lahan menghilang. Sementara di dunia naga asli, Yuda serta yang lain juga tercengang, karena mereka bisa merasakan ada sesuatu yang sedang menghilang dari dalam diri mereka. Mata Yuda menyipit, "Kau benar-benar memutus aliran energi takdir klan Senge." Pagoda kecil dengan tenang berkata, "Tak puas. Ayo pukul aku kalau kau bisa." Yuda berteriak, "Panggil leluhur." Setelah itu, Yuda mengeluarkan sebuah token. Ia menggerakkannya, dan dengan cepat token itu meluncur ke langit. Boom! Awan-awan berkecamuk, dan kemudian perlahan-lahan menghilang. Saat ini, seorang wanita muncul perlahan dari atas awan. Gitali. Namun itu bukan tubuh asli. Auranya jauh lebih kuat daripada naga langit kuno sebelumnya. Selain itu, dunia naga asli bahkan sudah mulai hancur berkeping-keping. Hanya sebuah bayangan,
namun dunia naga asli sudah tak dapat menahannya. Sangat mengerikan. Yuda menunjuk pagoda kecil, kau tunggu mati saja. Kemudian ia menunjuk Sander, dan kau beserta Dewa Pedang Agung di belakangmu, kalian akan mati bersama. Sander menatap leluhur klan Senge yang hampir terbentuk di langit, merasakan aura kuat yang mengerikan. Tuan Pagoda, bagaimana perbandingan kekuatan antara kakak bergaun polos dengan Gita? Pagoda kecil menatap Gita, tak bisa dibandingkan. Wajah Sander semakin pucat. Kemudian ia tiba-tiba bangkit, siapa yang berbuat, siapa yang bertanggung jawab? Di belakangku sama sekali tak ada Dewa Pedang Agung, hanya ada Tuan Pagoda seorang. Kalian bisa melawanku dan Tuan Pagoda yang tak terkalahkan. Pagoda kecil mengernyit. Apakah dirinya salah bicara? Bersambung. Bab 70. Merugi. Semua orang menatap Sander. Tak ada Dewa Pedang Agung di belakangnya. Tak ada yang percaya. Tanpa warisan ilmu pedang, Sander tak mungkin menjadi kultivator pedang. Apalagi, Sander memiliki pemahaman ilmu pedang yang begitu tinggi. Yuda tersenyum sinis. Sudah terlambat untuk mengatakan itu. Gita muncul di depan pagoda kecil dan Sander. Yuda serta yang lain langsung berlutut, hormat pada leluhur. Para naga asli juga sangat gembira. Leluhur klan Senge. Itu adalah sosok legendaris. Bahkan cukup terkenal di alam semesta Guanxuan. Gita menatap pagoda kecil. Kok aku merasa kau sangat akrab? Benarkah? Jawab pagoda kecil. Siapa namamu? Pagoda kecil dengan tenang berkata, Tuan Pagoda. Ekspresi Gita langsung berubah drastis. Ia menatap pagoda kecil dengan tak percaya. Kau? Lah tiba-tiba melihat Sander yang tak jauh dari sana, dia. Pagoda kecil menatap Gita tanpa berkata apa-apa. Gita jelas mengerti. Pemuda ini adalah putra dari pria itu, dan juga pemimpin Akademi Guanxuan generasi ini. Akhirnya ia muncul juga. Yuda tiba-tiba berkata, leluhur, orang ini yang memutuskan energi takdir klan Senge kita. Mereka bahkan mengancam akan memusnahkan klan Senge. Tutup mulutmu. Gita menoleh dan berteriak. Boom. Yuda langsung mundur beberapa ratus meter, dan tubuhnya terbelah. Semua orang yang hadir tercengang. Gita menarik napas dalam-dalam, lalu berjalan ke depan Sander, sementara Sander memegang pedang Hangdao dengan erat. Melihat pedang Hangdao, mata Gita segera menyempit. Pemuda ini bukan hanya putra pria itu, tapi juga orang yang dipilih oleh wanita itu. Memikirkan ini, ekspresi Gita tampak tak enak dilihat, tampaknya ada konflik antara orang-orangnya dengan pemuda ini. Sander dengan waspada menatap Gita, apa yang ingin kau lakukan? Gita diam sejenak, maaf. Ekspresi seorang master klan Senge di belakangnya tiba-tiba membeku. Kenapa leluhur meminta maaf pada pemuda ini? Sander juga agak bingung. Kok minta maaf kepada dirinya? Setelah beberapa saat, Gita berkata, ini kesalahan klan Senge, bisakah kau memaafkan kami? Sander hendak mengatakan sesuatu, dan pagoda kecil tiba-tiba berkata, Nak, kalau kau tak ingin memaafkan klan Senge, kau bisa menggeleng. Sebaliknya kalau kau setuju untuk memaafkan mereka, anggukkan kepalamu. Jangan tanya yang lain. Senyuman di wajah Gita semakin masam. Klan Senge benar-benar sudah membuat Tuan Pagoda marah. Sander diam sejenak, kemudian menggeleng. Memaafkan klan Senge. Mereka sudah beberapa kali mencoba membunuhnya. Bagaimana mungkin bisa dimaafkan? Dirinya bukan orang bodoh. Melihat sikap Sander, Tuan Pagoda menatap Gita tanpa berkata apa-apa. Setelah beberapa saat, Gita menoleh ke para master klan Senge yang tak jauh dari sana, ceritakan seluk-beluk permasalahan ini.
La ingin mengetahui kebenaran dari situasi ini. Kalau ini bukan kesalahan klan Senge, maka ia mungkin harus menggunakan hubungan lama untuk memohon demi klan Senge. Asalkan bukan kesalahan klan Senge, bahkan orang yang mewarisi energi takdir pun tak dapat memusnahkan klan Senge. Seorang tetua klan Senge melangkah maju, dan Gita berkata dengan tanpa ekspresi, dari awal hingga akhir, tak ada yang boleh terlewatkan, dan tak boleh dilebih-lebihkan, tak boleh memutar balik fakta. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Tetua itu mengangguk, lalu mulai menceritakan semuanya. La menceritakannya dengan sangat detail, bahkan menyebutkan keinginan awal Sander yang ingin bergabung dengan mereka. Ketika Gita mendengar ini, tangannya tanpa sadar mengepal erat. Ia menatap Yuda dengan penuh niat membunuh. Dan ketika mendengar bahwa klan Senge tak hanya menolak Sander untuk bergabung, tapi juga bekerja sama dengan klan naga asli untuk membunuh Sander, pandangannya tiba-tiba menjadi sangat dingin. Tak lama kemudian, tetua itu selesai bercerita. Gita tetap diam. Kesimpulan yang ia buat hanya satu, cari mati. Yuda yang berdiri di samping tiba-tiba berkata dengan suara gemetar, leluhur. Gita melambaikan tangannya. Boom. Sebelum selesai bicara, tubuh Yuda langsung berubah menjadi abu. Semua master klan Senge tercengang. Gita sekali lagi melambaikan tangan kanannya, kekuatan mengerikan menggulung. Boom. Semua master klan Senge yang hadir lenyap. Para master klan naga asli membatu. Mata Sander juga terbelalak. Apa yang sebenarnya terjadi? Gita menoleh ke Sander dengan ekspresi rumit. Klan Senge sudah salah. Aku mewakili mereka minta maaf padamu. Aku sudah melenyapkan semua master klan Senge yang hadir. Menurutmu, apakah sudah cukup? Sander menatap Gita. Apakah kau akan balas dendam padaku kelak? Gita menggeleng, tak akan. Kalau tak percaya, kau bisa menanyakannya kepada Tuan Pagoda. Sander melihat ke arah pagoda kecil, sementara pihak lawan hanya diam. Ia juga tak menyangka Gita begitu tegas, langsung membunuh semua master klan Senge di lapangan. Sungguh kejam. Setelah beberapa saat, pagoda kecil dengan tenang berkata, tenang saja, ia tak akan balas dendam. Sander terdiam. Gita melihat ke arah orang-orang klan naga asli, melambaikan tangannya, dan sinar dingin melintas. Sret. Ratusan naga sejati segera dibuat terbelah oleh kilatan dingin itu. Semua terbunuh. Klan naga asli pun punah. Ekspresi Sander berubah drastis. Kekuatan wanita ini sungguh mengerikan. Gita menatap Sander. Kalau kau belum puas, aku bisa segera membunuh semua anggota klan Senge. Pagoda kecil melirik Gita. Sialan, wanita ini masih cerdas seperti sebelumnya. Sebenarnya, alasan Gita langsung membunuh semua master klan Senge di lapangan adalah untuk menghentikan kerugian secepat mungkin. Kalau tidak, yang tewas bukan hanya para master klan Senge di hadapan mereka, melainkan seluruh klan akan punah. La bahkan mengatakan akan membunuh semua anggota klan untuk meredakan kemarahan pihak lawan. Dengan demikian, kalau pihak lawan masih tak puas, itu sudah kelewatan. Pagoda kecil menoleh ke Sander, entah bagaimana pemuda ini akan mengambil keputusan. Sebenarnya, saat ini ia juga tak marah. Bagaimanapun, kala itu wanita ini pernah membantu majikan kecilnya. Klan Senge memang bersalah, namun cara wanita ini menanganinya sudah cukup bagus. Memang benar, memusnahkan klan juga bisa dilakukan. Namun itu agak kejam. Pagoda kecil menggeleng, wanita ini benar-benar licik. Di samping, Sander melirik Gita, lalu berkata, aku bisa memaafkan klan Senge, tapi aku memiliki satu syarat. Gita mengangguk, katakan saja. Sander berkata dengan serius, aku memaafkan klan Senge,
dan ini berarti kau berutang 1 budi padaku. Baiklah. Usai bicara, senyuman di bibir Gita langsung melebar. Lah sangat senang, ini benar-benar kejutan tak terduga. Pagoda kecil hanya menggeleng. Anak bodoh. Membuatnya berutang budi padamu. Kau sangat rugi. Pada saat ini, Gita tiba-tiba berkata, kali ini klan Senge kami benar-benar melakukan kesalahan, tindakan kami sudah menyakitimu. Karena itu, aku secara pribadi merasa bahwa 1 budi tak cukup, 2, 3 budi mungkin lebih baik. Untuk berterima kasih telah memaafkan klan Senge, aku pribadi berutang padamu 3 budi. Sander bersambung.